Duar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku kan Sabia. Aku Nisa Kiawo di Podolski Podcast Online Siswa Kita. Yeay. Jadi hari ini kita kedatangan siapa nih Bu? Perkenalkan dong Bu. Nah, ya. Perkenalkan, nama Ibu Sri. Nah, Ibu di SMPHT dari tahun 2010. Wow. Ibu bertugas di bagian administrasi sekolah. Oke. Yang biasanya di TU gitu ya? Iya, Ya, TU. bisa dikenal dengan Iya. TU. Ya, nih Bu kan Ibu udah lama kan di sini. Pasti juga Kak ngikutin kegiatan-kegiatan camping. Oh iya, setiap tahun ada camping kan Bu. Iya, kita mau Nah. tanya-tanya nih. Jadi camping itu tuh mulainya tuh dari angkatan berapa, dari tahun berapa sih? Iya. Oh, oke. Jadi ini kita bahas tentang pengalaman camping yang Ibu Iya. ikutin di sini ya. Oke, jadi memang tiap tahun itu kita ada agenda untuk siswa itu leadership camp atau camping gitu ya. Hanya 2 tahun kemarin terakhir aja pas kita PJJ itu nggak ada kegiatan camping. Kalau Ibu Sri sendiri di kegiatan camping itu ikut kalau nggak salah sekitar 5 kali. Sekitar 5 kali 5 ya. kali. Yang camping pertama itu tahun 2010, tahun ajaran 2010-2011 itu kalau nggak salah campingnya di semester 2 awal. Siswanya masih sedikit. Masih satu kelas, satu angkatan satu kelas. Itu angkatan pertama. Sepi banget ya? Sepi banget. Kalau nggak salah jumlah siswanya sekitar mungkin 26 siswa gitu ya. Nah, dulu itu campingnya kalau nggak salah cuma 1 malam ya. Kalau nggak salah cuma 2 hari 1 malam. Camping pertama itu anak-anak di Bumi Perkemahan Cikole Lembang. Bumi Perkemahan Cikole Lembang yang sampingnya itu ada Bandung Treetop. Nah, Bandung Treetop itu yang manjat dari satu pohon ke pohon yang lain gitu ya. Ya gitu. Itu camping pertama siswa SMPHT. Dulu Ibu masih ikut ya. Dulu gurunya itu yang ikut selain Ibu ada Pak Jenal, ada Bu Ina kalau nggak salah, dibantu oleh Pak Sandi sama istrinya Pak Jenal gitu. Oke. Karena memang panitianya masih sedikit gitu, jadi kita campingnya juga hanya 2 hari 1 malam. Yang seadanya gitu ya? Gitu. Oke. Kayak gitu sih. Untuk camping yang kedua Bu Sri nggak ikut ya. Camping yang ketiga kalau nggak salah Bu Sri juga nggak ikut lagi. Jadi camping yang selanjutnya yang Bu Sri ikutin itu di mana ya? Di Nurul Fikri Lembang gitu ya. Itu camping yang kedua di Nurul Fikri ke Lembang. Yang ketiga itu camping di Ranca Upas. Ranca Camping di Upas. Nah, camping yang keempat yang Bu Sri ikutin itu di Datar Pinus Pangalengan. Camping yang terakhir yang Ibu Sri ikut itu kemarin kita leadership yang di Sariater. Nah itu 5 camping yang pernah Ibu Sri ikutin. Rata-rata yang Ibu Sri ikutin itu biasanya Ibu ikut terlibat dalam survei. Jadi kalau biasanya Bu Sri ikut survei menentukan tempat sama panitia yang lain itu biasanya Bu Sri ikut gitu. Tapi kalau misalkan nggak ikut survei biasanya Bu Sri nggak ikut. Ada Karena alasan Ibu ada lain. bagiannya gitu Iya, ya. ada alasan yang lain gitu. Berarti camping yang kita kemarin itu camping pertama setelah COVID. Iya, betul. Itu makanya langsung 3 angkatan, kelas 7, 8, 9. Jadi biasanya yang camping itu hanya kelas 7 dan kelas 8. Karena Kelas kelas 9 nggak 9 itu ada agenda live in. Nah, tapi karena kelas 9 kemarin 2 tahunnya PJJ, nggak ada kegiatan keluar, makanya diikut sertakan. Kasihan Biar punya refreshing pengalaman. gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nih dari semua yang Ibu ikutin, Ibu paling berkesan sama yang mana Yang nih? ada kejadian apa? Iya gitu, yang terseru. Dari 5 camping yang Bu Sri pernah ikutin, sebetulnya masing-masing camping ini tuh ada ada kesan tersendiri gitu. Kesannya. Ya. Tapi beda-beda ya ceritanya. Kalau camping pertama kesan yang paling berkesan jelas itu karena camping pertama kali SMPHT Iya, dengan panitia yang terbatas gitu, dengan jumlah anak yang masih satu kelas. Game-gamesnya juga mungkin ya seadanya lah gitu ya gitu. Tapi memang dari semua camping itu memang intinya sih tujuannya tuh biasanya panitia mengajarkan anak-anak supaya survive di alam. Terus kedua memupuk kerjasama,
ramah, saling tolong menolong, saling peka, gitu ya, kayak gitulah ya. Nah, terus yang di Nurul Fikri yang paling berkesannya apa? Nah, kalau di Nurul Fikri itu yang paling berkesan itu sebetulnya faktornya tempat gitu ya. Tempatnya itu sebetulnya bagus, lapang gitu ya. Bikin nyaman gitu. View-nya bagus, ada danau. Panitia juga udah menyeting gamesnya sesuai dengan kontur area camping gitu ya. Hanya memang dari turunnya mobil sampai ke area camping itu harus turun. Harus melewati anak tangga yang sangat banyak. Jadi trackingnya dulu gitu. Itu. Kalau misalkan pas awal datang kita nggak masalah, anak-anak maupun guru gitu ya, kita masih tenaganya bisa dibilang masih 100%. Kita ngangkut barang dari atas ke bawah masih oke lah, nggak masalah. Itu jalan kaki? Jalan kaki. Karena cuman setapak. Jadi anak tangga itu cuman setapak gitu. Jadi anak-anak bawa barang, tuh kebayangkan ya, bawa barang dari atas ke bawah. Nah, itu yang jadi masalah itu ketika pulang setelah beres. Karena kita sudah capek, sudah capek gitu kan, sudah berkegiatan kan gitu. Nah, harus bawa barang dari bawah ke atas. Ya adalah kejadian yang maksudnya ada beberapa anak lah yang mengeluh gitu ya, capek Bu, gitu. Jadi saking dia banyak mengeluhnya, akhirnya tertinggal, teman-temannya sudah di atas gitu. Akhirnya ya kita kasih tahu gitu, itu barang kamu, tanggung jawab kamu. Kalau lebih banyak mengeluh, kamu ketinggalan. Teman-teman kamu udah pada di atas gitu. Akhirnya kita waktu itu ganti strategi estafet. Ngangkat barang dari bawah ke atas. Jadi pada stay di tangga terus kayak berjejer gitu. Berjejer sampai ke atas, itu estafet gitu. Itu seru sih. Gitu. Pengalaman juga. Ya. Terus kalau yang camping yang ketiga di Ranca Upas itu mungkin setting permainan, setting bonding kelompok juga udah bagus dari panitia. Hanya hari pertama sampai malam itu cuacanya kurang mendukung ya. Jadi hujannya cukup deras. Tenda-tenda anak-anak tuh semuanya bocor gitu ya. Kasian banget. Bocor. Dan itu ada beberapa anak yang punya sakit asma itu kambuh gitu ya, kebayang kambuh gitu ya. Tapi ya di sana antisipasinya karena ada aula yang bisa kita sewa, akhirnya pada saat hujan itu semua kegiatan dipindahkan ke aula. Tapi kan jadi nggak maksimal ya. Nah, akhirnya juga malam pertama udah ada beberapa yang minta pulang gitu ya, karena memang kondisi kesehatan. Dan bukan hanya siswa, ada pun guru yang minta pulang juga karena kondisi kesehatan. Itu mesti diantar dulu ke klinik, minta dulu obat, udah gitu ya sudah disarankan pulang saja karena daripada kasihan ya sakit gitu, kedinginan, nggak bisa ikut acara maksimal, jadi ya lebih baik pulang aja. Tapi untungnya hari kedua sampai hari terakhir di Ranca Upas itu cerah gitu ya, selesailah acara gitu, berjalan lancar gitu. Kalau camping yang keempat di Datar Pinus di Pangalengan itu bisa dibilang sukses ya, karena cuacanya sangat mendukung, view-nya sangat bagus sekali di sana, anak-anak senang gitu ya. Area trekkingnya juga luas gitu, pos to posnya juga menarik gitu. Itu seneng lah ya di sana, berkesan. Kalau yang terakhir yang di Ciater itu sebetulnya berkesannya itu karena nyaman ya. Nyaman banget. Bener kan? Udah gitu cuacanya juga mendukung banget. Cuaca mendukung, terus areanya nyaman gitu kan ya. Kamar mandi ada air panasnya. Nyobain nggak air panasnya nggak? Ada kamar bilas itu yang dekat lapang itu air panas. Di sana, baru tahu. Di sana air panas. Jadi camping ternyaman itu mungkin yang terakhir ya, mungkin karena kemarin tuh pertimbangannya karena udah 2 tahun nggak camping, jadi panitia ingin jangan yang terlalu ekstrim dulu buat anak-anak gitu. Jadi dipilih di Sariater gitu. Ya seru-seru ya. Seru-seru banget camping-camping di SMPAT. Jadi kita nantikan camping tahun depan. Kita sama adik kelas yang baru ya. Iya, betul. Yang baru. Oke, sekian aja dari aku Nisa dan aku Kazafia. Jadi kita say Podolski dulu bareng-bareng ya. Podolski online siswa kita. Oke. 1, 2, 3. Podolski podcast online siswa kita. Yeay. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu. Sama-sama. Makasih Ibu.